warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarawih dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah nikmatul hayat, nikmatul sihah, nikmatul farah, sehingga bisa kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah di malam hari ini, melaksanakan salat isya jamaah tarawih dan sejenak berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang masih dirahmati oleh Allah, dalam salah satu khutbah Rasulullah pada haji wada, beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad tubuh kita ini ada segumpal daging, atau mengatakan segumpal darah yang sudah menjadi daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau dia rusak, maka rusak adalah seluruh tubuh. Dipahami makna daripada hadis ini adalah hati yang di sana terdapat perasaan, hati yang dimana di dalamnya ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada rasa kecewa. Dan hati tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan, kalau hati tersebut baik, maka dia akan mendorong jasad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau hati tersebut sakit atau rusak, maka akan lahir pula sikap dan perbuatan yang buruk. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya hati dapat dibagi kepada tiga. Ada hati yang disebut dengan hati yang sudah mati, qalbul mayyit, itu adalah hatinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini dikunci oleh Allah hatinya. Fatallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Kemudian yang kedua, ada hati yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Ini adalah hatinya orang-orang munafik. Dan indikasi kemunafikan itu akan tercermin dari sikap dan perbuatan seseorang. Pertama, indikasinya adalah idza haddatsa kadziba. Kalau dia itu menyampaikan sesuatu informasi, maka informasinya adalah banyak bohongnya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka janji itu banyak yang diingkarinya. Bukan hanya sekali, dua kali, bahkan berkali-kali janji diucapkan tapi tidak dipenuhi. Kenapa? Karena dalam jiwanya itu ada penyakit nifaq. Dan kemudian apabila dia mendapatkan amanat, maka amanat tersebut akan dikhianatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah mendapatkan penyakit nifaq. Adapun hati yang menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak ada lagi gunanya harta, juga tidak dapat menolong anak dan keturunan, kecuali yang dapat menolong itu, yang selamat itu adalah orang yang datang nanti dari akhirat dengan hati yang salim, dengan qalbu yang sehat, dengan jiwa yang sehat. Masyaallah muslimin rahimahumullah, ada seorang ulama namanya Muhammad Jamil Jarud. Beliau ini seperguruan dengan ayahnya Buya Hamka, Haji Abdul Karim Abdullah, yaitu belajar di kota Makkah dengan seorang mufti bermazhab Syafi'i namanya
Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Karena sebelum Arab Saudi dikuasai oleh Bani Saud, maka disebut dengan Saudi Arabia, maka pada waktu itu semua mazhab fikih itu berkembang, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, itu semuanya dipelajari di Masjidil Haram. Makanya ulama-ulama kita yang datang dari tanah air dan Nusantara biasanya mencari ulama yang juga berasal daripada Nusantara. Banyak orang-orang dari daerah Minangkabau biasanya mencari gurunya juga di sana orang Minang. Karena Muhammad Jabir Jarud ini adalah orang Padang Panjang, lalu kemudian sementara juga Haji Abdul Malik Karim Abdullah juga adalah orang dari Maninjau, lalu mereka belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Juga ada juga dari Jawa, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga belajar dengan beliau. Kebiasaannya para ulama tersebut ketika kembali ke tanah air, maka mereka itu menulis bukan dengan bahasa Indonesia, tapi menulis dalam bahasa Arab dan dengan struktur bahasa Arab yang fasih. Jadi bukan asal-asalan. Jadi dengan bahasa Arab yang memang di situ terdapat nama sarafnya, balaghahnya. Nah, ada suatu karya beliau namanya Tazkiratul Qulub fi Muraqabati A'lamil Ghuyub. Jadi tegur sapa untuk hati dalam upaya untuk muraqabah. Muraqabah inilah yang dapat menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah itu raqib. Raqib itu artinya memperhatikan dengan teliti. Dan Allah SWT itu memperhatikan hambanya itu bukan hanya zahir saja, tapi juga sampai kepada relung-relung hatinya. Makanya ketika diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 kelompok yang dihadapkan di hadapan Allah. Yang satu adalah orang yang mati syahid, mujahid fisabilillah. Malaikat mengatakan, ya Allah, ini adalah orang yang mujahid. Tetapi malaikat terkejut dan kaget sebab Allah mengatakan kepada malaikat, seret dia ke neraka. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Saya tahu bahwasanya dia berjihad itu bukan karena aku, tapi memang karena ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Lalu kemudian dihadapkan lagi seorang ahli sedekah, seorang yang pemurah ketika hidupnya, suka membantu, suka menolong, bahkan kalau ada masjid yang dibangun dia tidak segan-segan untuk memberikan hartanya. Tapi ternyata kemudian Allah mengatakan, lemparkan dia ke neraka. Malaikat juga bertanya, kenapa ya Allah? Karena dia berinfak bersedekah bukan karena aku. Mungkin kalau bahasa sekarangnya adalah karena untuk mencitrakan dirinya sebagai ahli sedekah, orang baik yang patut diangkat menjadi orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga perhatian bagi kita sekarang ini sedang menuntut ilmu. Dihadapkan di hadapan Allah itu seorang ulama yang dalam ilmunya, banyak santrinya, tapi kemudian kata Allah, lemparkan dia ke neraka. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Karena dia menjadi ulama itu bukan karena aku. Kenapa? Karena banyak orang-orang sekarang yang menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren, dimotivasilah anak itu, anakku kamu sekolahlah di pesantren, nanti kan kamu jadi ustaz. Coba lihat ustaz itu, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya solihahnya, istrinya 4 kali. Nah, jadi orientasinya itu orientasi dunia begitu. Ya, bahkan tidak segan-segan seseorang ustaz, seorang ulama memberikan tarif. Saya kalau diundang segini, sekian. Kalau tidak usah cari yang lain. Jadi artinya apa? Orientasinya itu sudah berubah. Ya, jadi ini terjadi ya, memang sebuah realitas. Makanya diriwayatkan dalam hadis tersebut. Nah, oleh karena itu bagaimana kita berusaha untuk menata hati kita ini supaya muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini karena memang seorang ulama yang berpetualang masa kitanya, malang-malang ada dunia dakwah. Jadi akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, ini hanya ijtihad ya, sebagai seorang ulama saja.
Ya, artinya bisa berkembang. Ya, bisa saja ulama-ulama lain menambahkan misalnya begitu. Jadi untuk menumbuhkan rasa muraqabah pada Allah ini, pertama adalah coba perhatikan proses kejadian diri kita. Betapa diri kita ini lemah, kemudian diberi sedikit tenaga oleh Allah, lalu kemudian lemah lagi. Bahkan kadang-kadang dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit, ya, kemampuan kita. Makanya sering kan diberikan contoh, ya, orang kalau sudah berusia di atas 60 tahun, ya, itu kebiasaannya, biasanya kalau duduk sudah sering berselonjor, ya. Kalau jalan sudah mulai menekuk. Kalau dulu kan begini, sekarang begini ke bawah. Itu namanya menentu. Ya. Dan begitu dilihat di cermin, kulit pun sudah mulai kendor. Nah, kan gitu. Jadi dicabut sedikit, ya. Mata pun juga sudah mulai kabur. Bahkan pendengaran pun juga sudah semakin, ya, tidak awas lagi begitu. Nah, nanti kemudian itu tanda-tanda sudah dekat, ya, masuk yang kubur pertama. Ya. Jadi dengan kita melihat proses kejadian itu, terasa betapa lemahnya kita, ya, betapa kita sudah tidak berdaya. Bahkan hanya sedikit virus namanya coronavirus saja kita sudah tidak berdaya, ya. Untung datang ibunya, ya, namanya Umi, nah, yang sedikit lebih apa namanya itu, ya, lebih lembut lah gitu. Ya, sampai mati gitu kan, cuma kita disuruh untuk di rumah, ya, untuk istirahat total saja. Jadi dengan kita merasakan itu, maka hilanglah kesombongan dalam diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Fadhkurullaha dzikran katsira. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana ma'ati idza dzakarani. Aku bersama apaku ketika dia ingat kepadaku. Bahkan dijelaskan dalam hadis itu, kalau dia ingat kepadaku dalam kesendiriannya, aku juga akan ingat dalam diriku. Kalau dia mengingatku dalam kebersamaannya, ya, di situ ada kata, maka ada istilah majlis zikir, ya, dia ada qaumun jadi sunnah, ya, dan kaum duduk kemudian yadhkuruna Allah, mereka ingat pada Allah SWT bersama-sama, maka aku juga akan ingat mereka itu di tempat atau di hamba-hamba yang lebih mulia daripada itu. Artinya diapresiasi oleh Allah SWT dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran orang yang memiliki akal sehat, yaitu adalah orang yang memang setiap situasi kondisi yang dialaminya tetap ingat pada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik keadaan duduk, berjalan, berbaring, ya, berdiri, ingat pada Allah SWT. Dan agama kita ini ternyata memang mengingatkan kita kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Begitu kita mau tidur, kita diingatkan supaya kita ingat kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita membaca ayat-ayat yang perlindungan kepada Allah supaya tidak terganggu oleh syaitan dalam mimpi. Kemudian setelah kita bangun, kita memuji Allah. Alhamdulillahil ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kemudian biasanya kalau bangun tengah malam itu pengen ke toilet, nah kita berlindung lagi kepada Allah, ya, daripada gangguan, ya, jin, setan, betina dan jantan. Lalu kemudian kita keluar dari toilet juga mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atba'ani adza wa afani. Kemudian disiapkan sarapan pagi oleh keluarga. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kemudian kita keluar dari rumah untuk bekerja atau mencari penghidupan maisha. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita starter mobil ke motor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya semua aktivitas seorang muslim itu ingat kepada Allah. Maka ketika seorang ingat kepada Allah dalam waktu dia lapang, maka Allah akan ingatkan dia ketika di waktu dia akan susah. Penentuan terakhir itu adalah ketika sakaratul maut. Makanya doa Nabi mengatakan, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma al-qiyamah. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah di akhir hayat, husnul khotimah. Jadi ketika seseorang itu ingat pada Allah,
sebelum meninggal itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah itu masuk surga. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan kalimat la ilaha pasti masuk surga, dipastikan. Kenapa? Karena kalimat itu kalimat tauhid. Hanya orang-orang yang masuk surga itu hanya orang yang bertauhid. Kalau orang itu melakukan kemusyrikan, maka batallah semua amal-amalannya. Lain asyrafta la yahbatuna amalu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini fenomena-fenomena kemusyrikan itu sebetulnya itu adalah propaganda setan. Ya, bagaimana supaya kaum muslimin ini mengikuti setan itu dan kemudian mati dalam keadaan syirik, sehingga tidak ada gunanya lagi amal ibadah yang dilakukan selama ini. Kenapa? Karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu doanya meminta kepada Allah, dan itu paling sering diucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Jadi meminta kepada Allah supaya hati ini mantap. Ya, jadi kalau di akhir hayat kita menyebut la ilaha illallah terpasti, tapi kadang-kadang banyak kita menyaksikan ada orang yang akhir hayat itu kalimatnya itu gol. Tengah malam dia bangun dia Manchester United dan semacam itu kan gol. Habis itu hilang. Ya, banyak kalimat terakhirnya adalah gol. Nah, ini makanya kita hati-hati, maka banyak lagi. Bahkan ada juga orang akhirnya apa? Jadi dangdut. Ya, jadi dia ada resepsi pernikahan. Diundang sampai sekarang bapak ibu yang ingin nyumbangnya lagu ini. Dia nyanyi, belum selesai dan nyanyi dangdutnya jatuh dia. Kenapa terakhir ini nyanyi dangdut? Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kami sendirian bersama-sama. Ya, boleh saja Bapak Ibu, misalnya ada anak nanti datang ke rumah, sebelum kita makan malam kita berdoa dulu bersama dan berzikir dulu, istighfar bersama-sama. Dibimbing aja, stop. Itu namanya zikir bersama. Ya, jadi tidak ada bid'ah. Ya, jadi artinya karena ada landasan dalilnya. Maka Al-Quran pun disuruhnya dengan kalimat jamak. Ya, Al-Qurullaha dalam itu jamak, ingat Allah itu dalam. Kita juga zikir bersama itu dengan dibimbing oleh imam. Ya, zikir yang paling utama kita sholat. Hakimis sholat tadi zikri, dibimbing oleh imam. Imam kita takbir, kita juga ikut takbir. Ya, dia kita ikut. Dia baca Fatihah, kita dengarkan. Baca ayat, kita dengarkan. Itu namanya orang berzikir bersama-sama dengan Allah melalui ibadah sholat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan muhasabah. Di dalam Quran itu ada ayat yang alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah diri, karena dia lebih sifatnya personal, makanya disebut hal yang artinya diri, nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa? Karena kita nanti di akhirat itu mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan itu sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri kita akan menanggung semuanya masing-masing, tidak bisa saling tolong menolong. Jadi oleh karena itu kita mencoba untuk melakukan evaluasi diri. Seandainya malam ini kita meninggal, seandainya kira-kira sudah cukup nggak persiapan kita untuk menghadap Allah? Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya akhirat itu pasti, alam barzakh itu pasti. Dari alam barzakh itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah membaca surah Al-Mulk setiap malam, karena Al-Quran itu dapat memberikan syafaat kepada sahibnya. Jadi orang-orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka kata Nabi, dia akan terhindar daripada siksa kubur. Jadi makanya Al-Quran dibaca terus supaya kita ini dibantu oleh Al-Quran. Ya, kita puasa juga bisa memberikan syafaat nanti ya di hadapan Allah. Nah ini jadi artinya bagaimana kita ini berusaha agar terhindar daripada meninggal yang tidak ada nilainya. Maka oleh karena itu namanya muhasabah. Ya, Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya secara garis besar, yaitu adalah mengingat kematian. Di dalam Al-Quran dikatakan nafsin dzakatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ini, ibu-ibu ini hidup sekarang ini, ya siap-siap pasti mati. Hanya saja kita tidak tahu, ini merupakan sebuah rahasia. Pemata dari nafsu bi ayyi ardin tamut. Ya, ada orang Padang, merantau ke Pasar Anyar, ya, dia orang tinggi, ya, selama lama di Pasar Anyar. Suatu saat dia pergi pulang ke Padang,
yaitu Bukit Tinggi. Itu nggak boleh balik lagi ke Bogor. Mana si bapaknya mau ke Bogor? Oh, kemarin sudah tinggal. Nah, bapaknya di sana, ya. Jadi bapak yang ada di sini pun belum tentu juga di sini meninggalnya. Ya, pemata harus dicari dari tolong. Ada yang di Lampang Bolong juga ada, ya. Ada yang lagi di rumah mertua juga ada di jalan juga ada. Jadi kita nggak tahu sama sekali di mana. Ya, oleh karena itu bagaimana kita menjadikan peristiwa fenomena kematian itu bahwa suatu saat kita juga akan mengalaminya. Dan kita berharap husnul khotimah ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena kita yakin ada periode lagi, ya tahapan-tahapan yang kita lalui sampai nanti ujungnya bahwasanya menjadi ahli surga. Ya, kenapa? Karena itu satu hal yang berat. Makanya kita dianjurkan membaca surah Al-Insan setiap hari Jumat pagi. Itu sebetulnya karena dalam satu ayat itu ada ayat gini bunyinya. Inna yuhibbuna ma'ajilah wa yadabuna wa'ahum yawman thaqila. Mereka itu mencintai ajilah. Ajilah itu duniawiah. Jadi sangat cinta kepada dunia. Sementara di belakang nanti, ya, ada hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat. Kenapa? Mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Makanya tadi ada, ya, ayat begitu dibacakan, orang ingin sekiranya bolehlah, ya, ada waktu sesaat dia ingin bersedekah. Ini bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu di luar Ramadan dipergandakannya 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Maksud tadi yang fikuna afdal fisabilillah kama tadi habatin abatat sab'a sanabila fi kulli subratin muhabbah. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, ya, itu akan lebih berlipat ganda. Maka kesempatan kalau kita punya rezeki, punya harta, melebihi kebutuhan diri kita, berarti bahkan apalagi ada sarana wakaf yang mendirikan masjid. Bayangkan masjid ini kalau bapak investasi wakaf, lalu kemudian meninggal dan masjid ini eksis sampai 1000 tahun lagi. Ya, kalau kiamat itu masih lama sebetulnya dalam hitungan kita, ya, hitungan kita. Tapi kalau hitungan Allah, ya betul, ya sedikit masih sudah dekat-dekat, ya, dikasih kiamat terjadi itu tidak ada lagi orang menyebut nama Allah. Ya, sekarang masih banyak yang Al-Quran, ya, mudah-mudahan, ya, jadi kira-kira masih lama lagi. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian mewakafkan sebagai rezekinya mengalir di alam barzakh, kita awalnya kan cuma sebadan saja, ya, dibuat begitu tangannya itu. Tapi begitu kemudian orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, marhamuka, nabiuka, imamuka, dibuka, pertanyaannya sudah ada bocorannya. Ya, tinggal kita menjawab saja. Marhamuka Allah, nabiuka Muhammad SAW, imamuka Al-Quran, perkataan imam. Kita doakan Allahumma hamdul Quran, menjadi imam, wa. Kemudian apa agama Islam? Yang tadinya sempit itu lapang gitu, ya. Maka disebut dengan Rawdah min Riyadil Jinan, ya, di taman dari taman-taman surga. Nah, ditambah lagi dengan kenikmatan, ya, amalan kita mengalir terus pahalanya. Bahkan ada doa. Jadi ada satu riwayat dalam kitab Bukhari, ya, ada Ibnu Mufrad, seorang bapak di alam barzakh itu mendapatkan kenikmatan yang belum ada sebelumnya gitu. Kaget dia. Ya Allah, gitu kan, ya Allah, kan bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana ini? Orang kalau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu biasanya ya Allah, ya. Ibu bapak boleh coba aja nanti, ya, menjelang Lebaran, bapak kasih uang, biasanya kan cuma 5 juta, sekarang kasih 5 miliar. Bu, ini untuk belanja untuk Lebaran, 5 miliar. Kira-kira apa reaksinya? Pasti ya Allah, bapak, ya Allah, gitu kan? Ya Allah, ya. Nah, ini ayah ini ya Allah. Kenapa ya Allah? Anakmu tadi mendoakan. Nah, jadi doa anak yang soleh sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua yang berada dalam barzakh. Transfer juga begitu. Semasa hidup misalnya, boleh kita pesan kepada anak kita, ya, kamu kalau transfer mama berapa sekarang? Ya, sebulan 2 juta lah, atau 3 juta mama. Karena mama kan ada 10, ya, kali nggak 10 katanya kan? Ya, nah itu. Jadi akhirnya, nah nanti pesan kalau mama meninggal nanti jangan berhenti transfer, ya, tetap transfer. Bagaimana caranya? Ya, hubungi TKM Masjid Al-Hidayah. Nah, bilang ini transfer itu ibu saya. Nah, itu sampai kepada orang tua kita. Nah, itulah anak yang soleh, timnya anak yang soleh yang mengerti apa yang bisa dilakukan
yang bisa menyelamatkan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.